sebenarnya apa yang kita temukan itu tidak sesuai dengan fakta. Karena kalau orang-orang pedalaman itu saya akui berintegritas, kejujurannya tinggi. Hanya kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Betul ya, Prof. Ini kan yang biasa memberikan menimbulkan ketersinggungan antara kita sebagai peneliti dengan informan kita. Nilai-nilai keikhlasan juga itu bergeser. Kalau guru-guru kita dulu bisa mengajari kita sampai melengket ilmunya itu, karena memang guru-guru kita ikhlas sekali gitu ya. Akhirnya berkah apa yang disampaikan. Berkah. Kalau sekarang semua diukur diukur dengan materi, diukur dengan finansial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam acara Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan Bicara. Acara ini diisi oleh para anggota komisi maupun anggota MUI Sulawesi Selatan yang akan membahas tentang pengkajian, penelitian, baik itu gagasan dan ide yang akan dipaparkan oleh para narasumber. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yakni Dr. Ilham Hamid SAG MPDI. Selamat datang di studio Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah sekretaris bidang pengkajian dan penelitian MUI Sulawesi Selatan. Beliau juga banyak aktif mengajar dan banyak memberikan kajian-kajian di majelis ta'lim. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan diantarkan oleh beliau dengan tema pengembangan model bimbingan kesalahan sosial untuk mengatasi degradasi moral di siswa. Degradasi moral siswa di sekolah. Saya kira tema ini sangat menarik karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini terlalu banyak kita saksikan di media-media sosial tentang adanya amoral, bukan hanya orang tua tetapi itu dari bawah. Jadi disilakan Pak Dokter untuk bagaimana sebenarnya apa model bimbingan yang Pak Dokter maksudkan model kesalahan sosial. Baik. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Prof. Saya didampingi oleh Prof Idham, seorang host yang peneliti seorang peneliti, dan pada kesempatan ini beliau menjadi host. Itu luar biasa sekali, peneliti utama menjadi host pada kegiatan Majelis Ulama Indonesia Komisi Pengkajian dan Penelitian. Berangkat dari sebuah problema yang seperti dikatakan oleh Prof tadi, bahwa remaja kita, khususnya para pelajar dan siswa kita ini mengalami turbulensi ataupun pergeseran nilai dalam hal degradasi moral, khususnya di sekolah. Terjadi dua faktor, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Itu yang kami lakukan penelusuran. Secara faktor eksternal, tentu berbagai macam kasus kekerasan remaja, perkelahian antar pelajar, kemudian narkoba, dan kekerasan di sekolah. Bahkan akhir-akhir ini yang terakhir bahkan sampai masuk ke lembaga-lembaga pesantren, pondok pesantren, tindakan-tindakan kekerasan itu. Nah, kemudian secara faktor internal di sekolah, saya melihat di tempat yang saya teliti itu selama ini terjadi perkelahian, kemudian merokok, kemudian minum minuman keras, bahkan tindakan pencurian. Nah, itu informasi yang kami dapatkan secara internal dari tempat penelitian yang kami lakukan di sebuah sekolah di SMK Pak Prof, itu di Kabupaten Sinjai. Nah, kemudian saya bertanya secara wawancara dengan
narasumber atau informan awal kami di sana, yakni guru BK, apakah selama ini sudah ada model yang diterapkan dalam mengatasi degradasi moral yang semakin meningkat di sekolah. Dia mengatakan kebetulan kita ini adalah bimbingan konseling, pada concern pada hal itu, ternyata fungsi bimbingan yang selama ini ada di sekolah itu betul-betul hanya semacam fungsi informasi ya dan sosialisasi, belum pada aspek edukasi dan fungsi untuk pencegahan. Nah, begitu kami masuk, kami tawarkan satu model, yakni kesalehan sosial. Jadi model bimbingan saya ini Prof disebut dengan model bimbingan kesalehan sosial untuk mereduksi degradasi moral siswa. Nah, bagaimana caranya kami melakukan penelitian? Ya, tentu itu berdasar pada tahapan-tahapan penelitian oleh seorang pakar yang berenggel. Ya, itu ada 10 tahapan ya di dalam penelitian itu, sehingga bisa dikatakan penelitian itu adalah model pengembangan. Ya, maka kami lakukanlah tahapan-tahapan itu, antara lain adalah awal ya, penelitian awal, verifikasi awal dengan mengambil sampel secara kira-kira 40 siswa. Kami berikan semacam pedoman untuk wawancara dan mengisi beberapa skala-skala yang diisi itu. Ya, lalu kemudian dari 40 itu kami memilih kira-kira yang kecenderungannya memang meningkat lemah pada kesalehan sosial itu, itulah kemudian kami pilih. Nah, itulah menjadi 8 orang di kelas 11 ya, di kelas 11 ya, kami berikanlah pedoman itu, dan kami sudah buat pedomannya. Ada memang seperti ini kami buat Prof, model di dalam ada beberapa tahapan-tahapan yang mereka isi untuk kemudian kami menentukan. Lalu kemudian karena ini penelitian secara kuantitatif, tentu kami melibatkan beberapa ahli ya untuk memvalidasi dan memverifikasi penelitian ini. Antara lain kami gunakan itu ahli bimbingan konseling, dalam hal ini Profesor Dr. Abdul Saman, seorang ahli konseling, beliau dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di UNM. Kemudian seorang ahli bahasa, Dr. Asis, ya, itu kemudian ada praktisi. Praktisi ini adalah koordinator BK sekaligus kepala sekolah di sekolah itu. Nah, dari hasil verifikasi yang dilakukan itu, ternyata ketika kita menguji keefektifan dan kepraktisan daripada materi ini setelah mereka melakukan uji itu, validator itu lalu kemudian mengatakan model atau konsep yang kami tawarkan, model bimbingan kesalehan sosial ini kemudian bisa dijadikan satu model untuk kemudian mereduksi degradasi moral dengan pendekatan bimbingan sosial pada pelajar, pada siswa yang menarik sekali hasil penelitian Pak Dr. Ilham ini, karena ini berkaitan dengan moral siswa-siswa kita. Saya hanya dari judul penelitian. Ya, saya ini peneliti. Jadi di sini harus ada dua dia di garis bawahi. Model bimbingan dan pengembangan modelnya. Dan pengembangan. betul. Jadi harus dijelaskan di sini. Kalau kita mau mengembangkan, jadi sudah ada model bimbingan kesalehan sosial. Jadi barangkali pemirsa mau mengetahui sebenarnya bagaimana sih bentuknya model
bimbingan model bimbingan kesalahan sosial itu. Ya. Dan setelah Pak Ilham masuk, bagaimana sih pengembangan modelnya? Ini kan berbeda. Barangkali bisa dijelaskan kepada kita. Ya, baik. Ya, jadi pemirsa, ada 8 tahapan atau ada 8 variabel ya ketika kita berbicara kesalahan sosial. Yang khususnya yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat kerjasama, ya kerjasama. Itu indikator dari kesalahan sosial. Ya, indikator ya kerjasama, kemudian integritas, kejujuran, sopan santun, ya sopan santun, kemudian empati, ya rasa empati, bagaimana mereka berempati, kemudian toleransi, ya toleransi, kemudian ya beberapa indikator-indikator itulah yang kami teliti, termasuk adalah berkolaborasi dan bersinergi di kelompok itu. Nah, perlakuannya tentu yaitu tadi dengan seperti saya katakan tadi di dalam buku ini, ya dengan tahapan-tahapan yang mereka lakukan itu, ya antara lain kami bertanya kepada mereka apa itu toleransi misalnya, itu yang pertama. Kemudian apa itu tanggung jawab, nah itu indikator. Apa itu pemakna mereka tentang adil, apa itu konsep tentang empati, bagaimana mereka disiplin dalam melaksanakan tata tertib, kemudian bagaimana kejujurannya, dan tentu bagaimana responsibility-nya atau sikap amanah, ya sikap amanah yang ada pada siswa itu. Nah ternyata memang sebelum kami perlakukan model ini, mereka tidak paham ini. Ya, mereka tidak paham dengan indikator-indikator kesalahan sosial ini. Ya, nanti setelah kami paparkan, kami berikan semacam kuesioner ataupun lampiran yang lembaran kerja yang mereka isi. Ya, barulah kemudian yaitu tadi yang 40 orang kemudian menjadi 8 orang. Nah, itulah yang kami lihat. Ya, ternyata setelah kami berikan model ini, ya model bimbingan kesalahan sosial ini dengan indikator yang saya sebutkan tadi, maka mereka sudah meningkat kesalahan sosialnya. Ya, sudah ada perubahan yang tadinya sangat bukan meningkat, tinggi degradasi moral di situ. Nah, setelah kami berikan model ini, ternyata mengalami penurunan pada tahap rendah. Tapi apa tidak cukup dengan pendidikan agama atau pendidikan moral? Iya. Nah, ini kan hanya salah satu model. Iya. Nah, sementara kalau kita kan di sekolah-sekolah itu kan sudah ada pendidikan agama. Iya. Nah, selama ini sebelum diterapkan model ini, itu pendidikan agama atau pendidikan moral yang lain itu di mana posisinya? Iya, baik. Nah, itu sempat kami juga lakukan diskusi. Ya, ternyata memang ini kan spesifik pada kajian kebekaan. Ya. Kebetulan saya concern di situ di bimbingan konselingnya. Ya, kami tanyakan bagaimana pendidikan agama, bagaimana pengajaran. Nah, itu memang berjalan, ya, itu berjalan di sekolah, ya. Ya, tetapi itu tadi khusus untuk pada pendekatan konseling sebagai guru BK di sekolah itu kan ini sebenarnya model yang kami kembangkan nanti ini, yang kami lahirkan ini diperuntukkan bagi guru BK. Ya, guru BK kami buat model bukunya, petunjuknya untuk mereka gunakan, ya. Dan tentu bagus sekali kalau bisa nanti diintegrasikan lagi tentu dengan pendekatan agama, karena begini, masyarakat yang kami teliti itu, Prof, itu berada di daerah pesisir. Ya, di Sinjai itu namanya perbatasan Bulukumba dengan Sinjai, antara Kajang dengan Patongko. Memang menurut kepala sekolah, guru-guru di situ, memang anak-anak di situ itu tadi mungkin karena tingkat pemahaman masih pendidikan masih rendah, khususnya orang-orang tuanya juga, ya semangat beragama juga masih rendah, sehingga berpengaruh, ya berpengaruh.
Nah, ya mudah-mudahan dengan bimbingan ini, dengan model ini bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai agama dan pendidikan itu. Tapi pengalaman saya ya, kalau masuk di daerah pedalaman itu mereka memegang teguh selain nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, mereka itu pada jujur, berintegritas, solidaritasnya tinggi. Nah, saya khawatirnya kalau hanya penelitian ini itu hanya sebenarnya apa yang kita temukan itu tidak sesuai dengan fakta. Karena kalau orang-orang pedalaman itu saya berintegritas, kejujurannya tinggi, hanya kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Betul ya, Prof. Ini kan yang biasa memberikan menimbulkan ketersinggungan antara kita sebagai peneliti dengan informan kita. Kita datang menghakimi bahwa mereka itu kurang bermoral dengan istilah-istilah atau kaidah-kaidah yang kita sudah framing dari awal. Iya, betul. Tapi itu tadi kondisi sosiologis juga berpengaruh, Prof. Karena mereka kan banyak anak nelayan ya, anak nelayan. Tapi anak-anak nelayan di sana itu kan sebelum diteliti umpamanya, itu kan salah satu indikatornya adalah kejujuran. Apa mereka pada umumnya tidak jujur? Ya, itu tidak bisa bekerja sama. Itu tadi karena di sekolah temuan tadi di sekolah mengatakan sering terjadi pencurian. Itu kan gitu. Iya, sering terjadi pencurian. Berarti indikatornya berarti ada yang tidak beres ini. Ada yang tidak beres. Ada hal yang perlu Tapi boleh jadi ada indikator lain. Iya. Ada aspek lain yang mempengaruhi. Jadi bukan persoalan karena dia dari umpamanya dari sisi pedalaman anak pesisir, tapi boleh jadi ada aspek lain. Umpamanya ada peluang umpamanya di sekolah itu. Atau ini kan, tapi kan ini penelitian kuantitatif yang hanya melihat bagaimana realnya di lapangan, tidak melihat aspek-aspek yang lain. Iya, betul. Nah, kalau model yang dikembangkan itu bagaimana modelnya? Iya, model yang dikembangkan itu tentu guru di dalam menggunakan karena kita bagi dalam beberapa kelompok. Selama ini ada ice breakingnya ya. Di dalam penerapan ini ada ice breaking, kemudian ada tujuan, ada sasaran. Ya, memang di dalam buku model ini kita tetapkan itu. Ya, kita di tanta pengembangannya menggunakan dengan buku model ini. Ya, buku model ini mudah-mudahan karena di materi-materi yang kami tampilkan itu, yang tadi indikator-indikator itu, ya tentu dengan buku petunjuk yang kami berikan untuk guru-guru BK di sekolah, insya Allah di sini ada beberapa muatan-muatan, mulai daripada tujuan ini, kemudian sasarannya, kemudian bagaimana melakukan dinamika kelompok, dan dinamika kelompok itu yang kita tumbuhkan adalah ice breakingnya, ya, jadi tidak monoton begitu. Nah, itu selama ini belum ada di situ, belum ada yang menemukan, ya, belum ada yang menemukan. Alhamdulillah dengan model ini kami yakin karena sudah diuji oleh ahlinya, bisa. Saya optimis bisa digunakan oleh guru BK untuk menjadikan model ini di dalam salah satu upaya untuk melakukan pencegahan masalah moral lah di sekolah itu. Kalau di kasus penelitian itu degradasi moral apa yang dilakukan? Ya, kan betul. Saya sudah jelaskan tadi, Prof, bahwa yang banyak terjadi di sekolah itu tadi. Membolos, kemudian mencuri, kemudian ya mungkin ringan-ringan sih, ya, termasuk merokok misalnya, bahkan ada yang berkelahi, ya, perkelahian antar beberapa siswa di sekolah itu sering terjadi, ya, termasuk yaitu tadi sudah masuk mungkin bullying, ya. Bullying itu kekerasan terhadap di antara mereka itu, menurut data daripada informan yang kami dapatkan, kan sering sekali, Pak, terjadi di sekolah ini hal-hal yang seperti itu.
Ya. Tapi itu apa harus ada poin itu kan berarti itu kan apakah sudah ada penelitian lanjutan untuk membandingkan sebelum diberlakukan model itu dengan sesudahnya? Iya. Kalau sebelum memang supaya kita tahu bisa dilihat signifikansinya. Iya. Oh ini ternyata setelah diterapkan seperti ini ada perubahan seperti ini hasilnya. Iya. Kalau sebelum perlakuan atau penggunaan materi ini, karena itu tadi informasi bahwa memang belum pernah ada materi konseling yang diberikan oleh guru BK itu hanya sebatas informasi sosialisasi, bahkan mengenal tentang bimbingan konseling saja itu ternyata anak-anak kita di sekolah masih belum paham dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, apalagi dengan konsep kesalehan sosial. Nah, makanya dengan kami teliti, kami lahirkan satu produk yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan oleh guru-guru BK di sekolah, sehingga dia bisa melihat bahwa ternyata kesalehan sosial yang dimaksud itu indikatornya ini. Yang 8 tadi itu. Dan alhamdulillah kita sudah buat sebuah karya dalam bentuk buku model bimbingan kesalehan sosial di sekolah. Ini salah satu usaha ya. Hanya masalahnya Pak Ilham. Menurut itu kan kalau kita meneliti itu kan bukan hanya di situ. Saya melihat juga sekarang dan kita rasakan itu kan dekadensi moral yang pada siswa itu sebenarnya ada apa dengan dunia ini sehingga seperti itu dunia pendidikan. Apanya yang salah sebenarnya menurut pengamatan Bapak? Iya. Kalau secara luas sebenarnya saya berbicara pada konteks MUI, bahwa pertama yang perlu kita tanamkan sebenarnya pada anak-anak kita ini adalah pengenalan diri. Pengenalan diri dari mana sebenarnya? Secara pertanyaan filosofisnya, dari mana kita datang? Lalu kemudian untuk apa kita? Dan kemana kita? Artinya ini mungkin landasannya ketika kita arahkan sebenarnya anak-anak kita ini pada menjawab pertanyaan itu, tentu tujuan akhirnya kehidupan ini kan ridha Allah, kita mencapai ridhanya Allah. Kemudian bagaimana bangunannya kita bangun itu, tentu itu tadi bahwa kita ini minallah, dari Allah. Nah, apa yang harus diperbaiki karena kita adalah sama-sama makhluk, tentu interaksi sosial kita melalui hablum minallah. Hablum minallah tentu diperkuat dengan hablum minan nas. Nah, inilah yang saya maksud, inilah yang kira-kira satu penguatan, tentu yaitu tadi penguatan tauhid kita. Bagaimana anak-anak itu senantiasa dikuatkan keimanannya, tauhidnya, akidahnya untuk berpegang teguh pada tali agama Allah. Itulah tadi hablum minallah. Lalu kemudian yang kedua yaitu tadi bagaimana membangun hubungan sosial secara kemanusiaan, sinergi, kita menganggap bahwa dalam konsep Islam itu kan ada namanya silaturahim, Prof. Kenapa itu sudah sampai di situ saya kira. Kenapa Pak Ilham saya bertanya seperti ini? Karena sangat miris kita melihat belakangan ini. Jangankan di sekolah umum, sekolah agama, pesantren, di dalam itu ada pembunuhan. Kemarin kan ada pembunuhan, ada bully. Bahkan ustaz-ustaznya ada yang memperkosa santrinya. Nah, sebenarnya apa yang salah sebenarnya? Dan ini kan kita sebagai umat Islam kan tidak malu melihat dipertontonkan oleh media seperti itu, bahwa sekolah agama seperti itu. Jangankan sekolah jangankan umum, tapi sekolah agama saya begini.
Nah, apa yang salah sebenarnya? Saya kira yang paling penting memang bagaimana kita membentengi umat kita. Ya tentu pengaruh-pengaruh kita tidak bisa nafikan. Hedonisme semakin meningkat, materialis semakin dan rasa individualis itu. Ya, ini saya kira kemudian yaitu tadi mungkin dengan masifnya media-media ini, ya sehingga betul-betul anak-anak kita tidak lagi menjadikan media itu sebagai tontonan, ya, tetapi dia menjadi media itu sebagai tuntunan, ya. Jadi dulu kan kalau kita melihat media itu ya kita hanya sebuah bacaan untuk memperkaya kita punya intelektualitas, wawasan. Tapi anak-anak kita hari ini betul-betul media itu, ya, itu dia jadikan sebagai tuntunan, lebih berharga lebih fokus dan lebih banyak waktunya, ya, dan mungkin bukan anak-anak tapi kita semua tentu. Nah, itu salah satu saya kira hal-hal yang memang harus memberikan semangat dan the power, kekuatan untuk membentengi itu, ya, untuk membentengi itu. Dan saya kira tidak ada lain kekuatan untuk membentengi itu, ada 3 saya kira, yakni pendidikan tauhid, keimanan, kemudian pendidikan ibadah, komitmen dan konsistensi dalam beribadah, dan yang paling penting itu adalah akhlak, ya, pendidikan akhlak sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, bukan berarti Rasul itu tidak baik akhlaknya dulu, sudah berakhlak masyarakat sebelum Rasulullah datang, tapi begitu datang Rasul dia sempurnakan, ya dia sempurnakan akhlak itu. Saya kira 3 ini saya kira Prof yang paling perlu kita tanamkan, bukan hanya pada siswa tetapi pada umat dan masyarakat kita. Saya kira sangat menarik ya apa yang dipaparkan. Hanya kalau kita berbicara dengan masyarakat awam. Kita masuk pedalaman, dia tanya, jangankan kita ini Pak, itu lihat itu pesantren kok gini. Jadi kita mau jawab apa sebenarnya? Jadi benteng moral kita sudah hancur. Nah ini ya saya tidak tahu kita harus memulai dari mana. Satu hal saya kira Pak Prof yang kita harus akui bahwa nilai-nilai keikhlasan juga itu bergeser. Kalau guru-guru kita dulu bisa mengajari kita sampai melengket ilmunya itu, karena memang guru-guru kita ikhlas sekali gitu ya. Akhirnya berkah apa yang disampaikan. Berkah. Kalau sekarang semua diukur dengan materi, diukur dengan finansial, ya. Siapa mendapatkan apa? Nah, itu saya kira itu kalau bergeser nawaitunya di situ, tentu itu juga berpengaruh kepada hasil, ya, output yang kita keluarkan. Nah, ini mungkin kita bisa rasakan itu. Jadi menarik apa yang dipaparkan oleh hasil penelitian dari Pak Dr. Ilham ini tentang pengembangan model bimbingan kesalahan sosial. Hanya kita dibatasi oleh waktu. Yang mudah-mudahan dengan model yang sudah dibukukan ini itu bisa dipakai, bisa ditularkan ke sekolah-sekolah, khususnya kepada guru-guru BK, sehingga degradasi moral itu bisa diatasi, khususnya di sekolah. Saya kira itu kita tahu bahwa murid-murid adalah anak-anak generasi penerus kita. Rusaknya generasi sekarang berarti rusaknya generasi yang akan datang. Betul. Ada satu moto, dan ini saya kira juga motonya Guru Tak Kiai Sanusi Baco selalu mengatakan itu. Dia selalu, sebenarnya itu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu, karena zaman yang akan dihadapi oleh anakmu belum tentu sama dengan zaman yang kau hadapi hari ini. Alimu auladakum bighairi zamanikum hadza. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.